Menurut kronologi dari saksi mata yang melihat kejadian tersebut, sekitar pukul 11.30 waktu setempat terdapat dua orang pria yang menunjukkan gerak-gerik yang aneh, yang diduga pria tersebut sedang melakukan transaksi narkotika jenis sabu. Setelah melihat kejanggalan tersebut, kemudian saksi mata tersebut segera melapor ke pihak yang berwajib. Diam kamu, diam situ. Ini apa ini? Gak tahu pak. Itu dari mana kamu ini? Bukan punya kita pak. Udah, kita langsung bawa ke kantor aja. Diketahui salah satu tersangka berinisial FP masih di bawah umur dan direhabilitasi. Sementara tersangka berinisial SF terjerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika pasal 112 dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun penjara. Sementara pengedar sabu berinisial IH masih menjadi buron. Pengertian hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Hakikat perlindungan hukum adalah suatu proses penegakan hukum dalam masyarakat dengan tujuan untuk melindungi manusia, baik diri maupun kepentingannya dari tindakan manusia yang lain. Hakikat penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsi norma hukum secara nyata dalam masyarakat, sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. Yang kedua, jaminan kepastian hukum. Yang ketiga, berkaitan dengan hak-hak warga negara. Yang keempat, adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Perlindungan hukum dapat terwujud apabila proses penegakan hukum dilaksanakan. Perlindungan hukum diberikan juga kepada tersangka sebagai pihak yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum. Lembaga penegak hukum. Yang pertama, ada Kepolisian RI atau Polri. Polri memiliki tugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, ada Kejaksaan RI. Tugasnya untuk melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana, pengawasan, dan putusan pidana bersyarat. Yang selanjutnya ada advokat. Advokat yaitu tugasnya memberi bantuan hukum kepada subjek hukum seperti membuat dan mengajukan gugatan, jawaban, tangkisan, sangkala, dan sebagainya. Lalu hakim. Hakim tugasnya yaitu menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara hukum. Yang terakhir yaitu ada KPK. KPK yaitu tugasnya melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penutupan terhadap tindak pidana korupsi. Dinamika pelanggaran hukum yaitu melanggar tata tertib sekolah, melanggar tata tertib berlalu lintas, dan melanggar hukum pidana. Tujuan adanya perlindungan dan penegakan hukum adalah untuk memastikan subjek hukum memperoleh setiap haknya. Apa itu pelanggaran hukum? Pelanggaran hukum adalah tindakan seseorang yang tidak sesuai atau bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku. Dengan kata lain, pelanggaran hukum merupakan pengingkaran terhadap kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh peraturan atau hukum yang berlaku. Ciri seseorang yang berperilaku sesuai dengan hukum. Yang pertama, disenangi oleh masyarakat pada umumnya.
2. Tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain. 3. Menciptakan keselarasan. 4. Mencerminkan sikap sadar hukum. 5. Mencerminkan kepatuhan terhadap hukum. 6. Tidak menyinggung perasaan orang lain. Contoh perilaku yang mencerminkan sikap patuh terhadap hukum. Contoh perilaku pelanggaran hukum di lingkungan berbangsa dan bernegara. Seperti kita lihat gambar yang pertama itu contoh tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Lalu gambar yang kedua itu tidak memiliki KTP. Contoh perilaku yang mencerminkan sikap patuh terhadap hukum. Contoh perilaku pelanggaran hukum di lingkungan keluarga. Yang pertama, ibadah tidak tepat waktu, menonton tayangan yang tidak boleh ditonton. Yang terakhir, mengganggu kakak atau adik yang sedang belajar. Selanjutnya, ada contoh perilaku pelanggaran hukum di lingkungan sekolah. Yang pertama, mencontek ketika ulangan, datang sekolah terlambat, bolos mengikuti pelajaran, dan yang terakhir, tidak memperhatikan penjelasan guru. Lalu berikutnya itu ada contoh perilaku yang mencerminkan sikap patuh terhadap hukum. Contoh perilaku pelanggaran hukum di masyarakat, yaitu yang pertama ada gotong royong, lalu yang kedua rukun sesama tetangga. Tegas. Tegas berarti adanya aturan yang telah dibuat secara material, telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sanksi pidana berbentuk hukuman yang mencakup 1. Hukuman pokok yang terdiri atas A. Hukuman mati, dan B. Hukuman penjara. Yang kedua yaitu ada hukuman tambahan yang terdiri atas pencabutan hak-hak tertentu dan perampasan atau penyitaan barang-barang tertentu. Nyata, berarti adanya aturan secara material telah ditetapkan kadar hukuman berdasarkan perbuatan yang dilarang jarnya. Contoh, pasal 338 KUHP menyebutkan barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.